Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda di perbincangan kita di siang hari ini bersama dengan BPJS Kesehatan yang pastinya juga akan kami hadirkan sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sahabat Sonora, silahkan yang nanti mau bergabung bersama kami, Anda bisa melalui WhatsApp kami di 08175483 200, atau buat sahabat Sonora yang mau ngobrol langsung bersama kami juga boleh banget di 0274557762, dan sahabat Sonora juga pastinya bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.jogjastreamer.com. Baik sahabat Sonora, di kesempatan siang hari ini kami juga nanti akan bersama dengan Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta. Di sini sudah ada Mas Heri Susilo Widodo. Selamat siang nih Mas Heri. Selamat siang Kak Ayah dan sahabat Sonora FM. Kabar baik ya, sehat selalu? Baik, alhamdulillah. Baik, sahabat Sonora, di kesempatan siang hari ini nanti kita juga akan membahas seputar aplikasi mobile JKN. Ini juga boleh ya Bapak Ibu yang mungkin pengen bertanya di siang hari ini, atau mungkin sudah punya aplikasinya tapi cara menggunakannya masih bingung. Ini boleh ditanyakan di siang hari ini, bisa melalui WhatsApp kami di 08175483 200, atau kami tunggu juga melalui telepon kami di 0274557762. Baik, kita ngobrol dulu sama Mas Heri, mungkin terkait dengan aplikasi mobile JKN gitu. Tapi mungkin sebelum kita ngobrolin ke antriannya dan lain sebagainya, penggunaannya, kemudian apa sih manfaatnya nanti gitu. Ini mungkin kalau terkait dengan aplikasi mobile JKN dulu ya, Mas Heri. Ini sebenarnya ada tuh udah lama atau baru-baru ini, atau sebenarnya sudah lama tapi teman-teman baru tahu gitu. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Kak Ayah. Sahabat Sonora FM, disehatkan selalu, dimudahkan dan dilancarkan. Jadi memang betul Kak, jadi untuk mobile JKN ini sebenarnya sudah lama Kak. Jadi mobile JKN itu kayak asisten pribadi. Jadi kalau sahabat Sonora pengen asisten pribadi, maka download mobile JKN. Jadi ini melekat di kepesertaan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Di situ fitur di mobile JKN sangat banyak Kak. Jadi salah satunya adalah kartu digital. Kemudian dan untuk tema pada siang hari ini adalah antrian online Kak. Jadi di situ sudah ada semua. Jadi sama konsultasi dokter. Jadi sahabat Sonora M tidak perlu datang ke Vaskes. Jadi cukup klik di mobile JKN, nanti pilih konsultasi dengan dokter. Curhat dong. Nah, itu nanti bisa dilayani. Betul. Ini saya juga punya aplikasi mobile JKN. Di sana juga lengkap banget ya Mas Heri ya. Bahkan ada riwayat kesehatan kita juga. Kita pernah periksa di mana, pernah diagnosis apa juga gitu. Jadi sangat lengkap sahabat Sonora, nggak usah bawa berkas kemana-mana gitu ya. Cukup melalui mobile JKN ini bisa mengakses semuanya pastinya. Betul. Ini mungkin kalau terkait dengan antrian online gitu. Ini kan mungkin ada beberapa orang yang sudah menerapkan ya Mas Heri, tapi ada juga yang belum dan masih menggunakan cara-cara manual gitu ya, harus datang ke rumah sakit, nunggu berjam-jam dan lain sebagainya. Nah ini kalau untuk antrian online melalui mobile JKN ini seperti apa sih? Monggo silakan. Baik, jadi untuk antrian online melalui mobile JKN ini keuntungannya sangat banyak sekali Kak. Yang pertama itu bisa mendaftar 30 hari ke depan Kak. Jadi misalkan sahabat Sonora nih mau pengen daftar ke Vaskes, maka bisa apply di mobile JKN itu 30 hari ke depan. Nah, untuk antrian online melalui mobile JKN itu ada dua Kak. Nanti di antrian Vaskes tingkat pertama, kemudian antrian Vaskes tingkat lanjutan. Nah, untuk antrian Vaskes tingkat pertama itu meliputi dokter keluarga, klinik atau puskesmas. Kemudian kalau untuk yang fasilitas kesehatan tingkat lanjutan itu klinik utama dan rumah sakit. Begitu Kak ya. Baik. Ini kalau diadakannya antrian online dari mobile JKN sendiri itu asal-usulnya kenapa sih Mas? Maksudnya apakah karena kasihan melihat mungkin teman-teman yang mengantri atau apa, sehingga ada wacana dan juga akhirnya dibuatlah antrian online ini. Monggo silahkan. Baik, betul sekali Kak. Jadi kenapa mobile JKN ini dihadirkan ke peserta JKN? Yang pertama dulu sejarahnya, kalau kita antri di rumah sakit atau klinik itu kita ngantrinya pakai sandal Kak. Ya kan? Sandal dijejerno ya kan sampai tekan buri. Betul. Ya kan? Jadi repot. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, itu pasien itu harus datang setelah subuh itu datang. Jadi datang untuk antri layanan. Itu kan sangat merepotkan. Sangat merepotkan, apalagi kondisi sakit itu kan
butuh waktu yang, maksudnya waktu yang sangat efisien. Sehingga dengan hadirnya antrian online melalui mobil JKN itu memudahkan Kak. Jadi pasien itu bisa tadi daftar 30 hari ke depan, kemudian dari rumah dia bisa mantau kira-kira sudah dilayani nomor berapa. Oh, oke. Iya, jadi misalkan saya nomor 30 baru dilayani 20. Nah, jadi saya punya prepare, oh nanti saya datang ke rumah sakit jam sekian. Oh, gitu. oke, Jadi baik. memudahkan dan tidak berjubel di rumah sakit ataupun di klinik Kak. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya bisa untuk antisipasi teman-teman juga gitu ya, karena dengan kondisi yang mungkin badannya lagi nggak enak terus suruh ngantri-ngantri kayak gitu kan juga males ya Mas. Betul, betul. Oke, baik. Ini kalau terkait dengan penggunaan antrian online ini sebenarnya semuanya tuh bisa mengakses atau gimana sih peserta yang seperti apa, ada syarat dan ketentuannya nggak? Baik. Untuk peserta yang bisa mengakses antrian online adalah terutama yang sakit Kak, atau kalau konsultasi kami sarankan melalui chat dengan konsultasi dokter itu ada Kak. Jadi ada fasilitas terutama untuk sahabat Sonora yang aktivitas sangat tinggi sekali kan, sangat sibuk di kantor ataupun bisnis yang lain, itu bisa langsung konsultasi melalui mobil JKN ke dokter. Terutama dokter sesuai dengan vaskes terdaftarnya, misalkan klinik atau puskesmas. Nah, kemudian untuk siapa saja yang berhak itu nanti teman-teman atau sahabat Sonora yang terutama peserta JKN atau BPJS Kesehatan itu bisa menggunakan antrian online, terutama di vaskes tingkat pertama. Kalau untuk vaskes tingkat lanjutan itu dengan tambahan catatan sudah ada rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama tadi kan. Oh, oke, baik. Ketika sudah misalkan dari berobat nih ke klinik atau puskesmas, kemudian kok dirujuk atas indikasi medis, maka nanti dari klinik atau puskesmas atau dokter keluarga menerbitkan surat rujukan yang digital, itu nanti langsung connect ke mobil JKN-nya peserta. Nah, setelah itu langkah selanjutnya pasien cukup klik layanan antrian, kemudian klik yang fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Oke. Nanti ada dapat nomornya langsung dan kode bookingnya. Dan nanti bisa check in radius 1 km, bisa check in Kak. Jadi misalkan parkir atau jarak kurang dari 1 km bisa check in langsung, jadi sudah bisa registrasi langsung. Oke, baik. Berarti cara antara dari vaskes 1 kemudian yang sudah dikasih rujukan kemudian kita mengantri online melalui rumah sakit ini berbeda dengan ketika kita pengen ngantri sendiri ya Mas, atau gimana nih? Iya. Jadi kalau kita ngantri sendiri kan otomatis butuh waktu transport, ya kan, parkir, ya kan, terus kemudian ke loket, pencet nomor antrian, kemudian antri lagi di admisi, itu butuh waktu Kak, butuh waktu. Saya pernah mencoba itu, kita mencoba di waktu tunggu layanan di salah satu rumah sakit di Wonosari Gunung Kidul, itu butuh waktu sekitar 1 jam sampai 2 jam Kak. Wow. Datang itu 6:30, itu kan berjubel. Lebih mudah ketika dari rumah sudah pencet antrian, ya tinggal datang sesuai jamnya, enak Kak. Oke, jadi ini sebenarnya memudahkan juga untuk masyarakat ya. Kenapa harus aware, kenapa harus punya aplikasi ini, karena memang ini membantu ke depannya karena semuanya juga serba digital ya Mas ya. Jadi pastinya ini akan digunakan juga. Nah, ini mungkin kalau terkait dengan kendala begitu ya mengoperasikan aplikasi mobil JKN, mungkin seperti kalau yang sudah sepuh-sepuh ya Mas ya, mungkin nomornya mungkin sudah kadaluarsa gitu, atau mungkin nggak pernah update, terus juga mungkin terkait dengan aplikasi sebelumnya lupa passwordnya dan lain sebagainya. Nah, padahal harus segera menggunakan gitu ya, atau mungkin harus segera cepat-cepat ngambil nomor antrian. Nah, ini seperti apa Mas? Baik, menarik sekali Kak. Jadi kalau untuk bagi sahabat Sonora FM atau peserta JKN, ini ketika nanti ada kesulitan, kami ada channel untuk mengeluh ya, keluhan dan informasi. Yang pertama melalui Pandawa. Jadi Pandawa ini pelayanan online tanpa tatap muka melalui WhatsApp. Jadi tapi jam kerja izin. Jadi jam kerja kan sampai Jumat nggih. Oh, oke. Itu 0811 8165 165. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3 sore. Oke. Ini kalau untuk yang jam kerja. Kalau yang 24 jam itu pakai yang care center Kak 165. Dan satu. Kemudian yang ketiga di kami sudah ada PIC atau penanggung jawab namanya BPJS 1 Kak. Jadi BPJS 1 itu nanti sudah tertera di masing-masing rumah sakit foto beserta nomor HP-nya. Oke. Yes. Jadi untuk membantu
pasien dalam terutama untuk antrian online dan bagaimana cara penggunaannya. Demikian Kak Ayah. Oke, baik. Jadi sebenarnya dari layanan mobil JKN pun juga sudah membantu sedemikian rupa ya Mas ya. Tinggal kita peserta JKN-nya seperti apa penggunaannya. Mungkin kalau sepuh-sepuh bisa dibantu cucunya atau anaknya begitu ya untuk mengoperasikan ini juga gitu. Jadi semuanya bisa aman juga, bisa membantu juga, dan pastinya untuk peserta juga ketika menggunakan aplikasi ini juga aman dan nyaman begitu ya Mas ya. Oke, baik. Ini kita jeda dulu Mas Heri. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Silakan buat sahabat Sonora yang mau bergabung bersama kami di WhatsApp kami di siang hari ini bisa di 0817548300, atau mungkin yang mager mau ngechat gitu ya, bisa mengirimkan melalui voice note juga. Nanti akan kami bantu putarkan di on air kami pada siang hari ini, atau mau ngobrol langsung ini boleh banget di 0274557762 karena kami akan hadir sampai dengan pukul 2 siang nanti. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda di perbincangan kita di siang hari ini bersama dengan BPJS Kesehatan, dan pastinya juga masih membersamai sampai dengan pukul 2 siang nanti. Silahkan buat sahabat Sonora, Bapak Ibu yang mau bergabung bersama kami. Tema kita adalah terkait dengan aplikasi mobile JKN yang pastinya juga kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Yang mau bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp di 0817548300, atau yang mau ngobrol langsung bersama kami ini Bapak Ibu dan sahabat Sonora juga bisa melalui 0274557762, dan juga sahabat Sonora bisa mendengarkan kami melalui streaming juga di www.jogjastreamer.com atau di radio analog di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Baik, kita masih berbincang bersama dengan Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, ada Mas Heri Susilo Widodo. Ini terkait dengan, mungkin kalau tadi di sesi pertama ya kita sudah dikasih gambaran mungkin terkait dengan antrian online itu seperti apa, fungsinya untuk apa, dan membantu masyarakat dan juga peserta JKN itu nanti seperti apa sih, memudahkan dalam bagian mana begitu ya Mas ya. Jadi mungkin kalau terkait dengan penggunaan antrian online ini tahapannya seperti apa sih, mungkin bagi sahabat Sonora yang sudah punya tapi belum pernah mencoba, monggo silahkan. Baik, selamat siang sahabat Sonora dan Kak Ayah. Untuk tahapan menggunakan antrian online, nanti cukup buka di mobil JKN-nya, kemudian klik di pendaftaran pelayanan antrian, ini kan ada Kak. Klik, nah kemudian nanti ada pilih jenis fasilitas kesehatan, Vaskes tingkat pertama, kemudian Vaskes rujukan tingkat lanjut. Nah kalau untuk tingkat pertama itu langsung klik saja, nanti akan memilih klinik terdaftarnya. Kalau saya kan terdaftar di Panacea ya, Panacea, pilih umum, kemudian hari ini. Nah tentunya untuk jamnya ini memang sudah kita setting, ini sesuai dengan jam layanan di klinik atau puskesmas tersebut. Jadi kalau misalkan daftar jam 12 malam yo tutup, jadi gak ono sing layani, gak ada Kak. Jadi seperti itu Kak. Kemudian nanti ketika berobat di vaskes tingkat pertama di klinik atau dokter keluarga atau puskesmas, ketika nanti dirujuk atas indikasi medis, maka tahap selanjutnya sama pilih tadi klik di pendaftaran pelayanan antrean, kemudian klik di vaskes rujukan tingkat lanjut. Itu nanti otomatis akan muncul di menu mobil JKN. Begitu Kak. Oke, baik. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya juga sudah lengkap ya. Tapi kalau dari aplikasi mobil JKN sendiri, kalau untuk langkah-langkah mau ngambil antrean itu tuh ada nggak sih Mas? Maksudnya tutorialnya gitu? Kalau untuk tutorialnya ada Kak. Kita ada di info peserta. Jadi info masa kita ada di situ semua. Jadi ketika sahabat Sonora klik info peserta, info program JKN di pojok paling atas kiri ya, info program JKN itu ada semuanya. Jadi mulai dari pendaftaran, sanksi, kemudian hak dan kewajiban, tanya jawab umum ini ada. Nanti tinggal klik tanya jawab umum, nanti klik mau seperti apa pertanyaan. Misalkan kita klik antrean. Antrean, kita cari. Oke, nanti tinggal cari. Oke. Nanti ada semuanya. Atau nanti bisa menghubungi di layanan di keluhan di mobil JKN.
Oke, baik. Jadi sebenarnya tutorialnya sudah ada, Ya. Tinggal kita mengikuti langkah-langkahnya seperti apa begitu ya. Betul, Kak. Dan pastikan punya pakai data. Karena ini via online ya, sahabat Yes. Sonora. Baik, ini mungkin kalau terkait dengan antrian online dibuka untuk FKTP, ini kapan dan kapan antrian dibuka untuk FKRTL ya? Monggo silakan, Mas. Baik, kapan dibuka untuk antreannya? Jadi kalau antreannya dibuka sesuai dengan jam layanan di puskesmas, klinik atau dokter praktek keluarga atau di rumah sakit. Jadi kadang ada beberapa vaskes misalkan rumah sakit nih atau klinik itu bukanya pagi sampai siang. Kemudian nanti dia close lagi, kemudian sore buka lagi. Nah, itu menyesuaikan dengan jam klinik, Kak. Oh gitu. Kalau misalnya mungkin ada jam-jam istirahatnya dari klinik begitu ya. Kemudian kita pengen melakukan pengambilan antrian itu di jam istirahat, itu nggak bisa ya berarti ya, harus nunggu buka dulu atau gimana nih, Mas? Iya, jadi kalau ketika klik misalkan ini ya pendaftaran pelayanan antrean, saya klik di vaskes tingkat pertama. Oke, kebetulan saya kan terdaftar di puskesmas ya, saya pilih untuk hari ini. Hari ini kan sudah close ya katakanlah ya, maka nanti dia kan tutup 7.30 sampai 11.30, maka tidak akan bisa membuka. Oh, ada keterangan ya berarti. Ada. Tetapi ketika saya pilih tanggal daftar, saya pilih besok katakanlah. Besok kemudian, besok buka jam 7.30 sampai 13.30. Saya klik, kemudian keluhannya misalkan pusing, karena tanggal tua kan pusing nggak bisa Kak. Saya simpan. Oke. Nanti akan muncul nomornya, Kak. Yes, seperti itu, Kak. Oke, baik. Oke, baik. Jadi nggak ada alasan ya, sahabat Sonora, untuk tidak menggunakan peserta JKN, menjadi peserta JKN menggunakan mobil JKN. Karena memang semuanya layanannya sudah lengkap, sudah ada tutorialnya juga gitu, dan ada hotline-nya untuk menghubungi juga ya, Mas ya. Semisal ada keluhan-keluhan dan lain sebagainya. Dan pastinya ini sahabat Sonora juga pastikan untuk Bapak Ibu, kemudian untuk sahabat Sonora semuanya, Mas-mas, Mbak-mbak, semuanya menggunakan mobil JKN gitu, karena ini juga membantu. Namanya orang sakit kita nggak tahu ya, Mas ya, kapan datangnya begitu. Tapi ketika kita sudah menggunakan dan sudah punya mobil JKN, ini akan jauh lebih memudahkan kita ke sewaktu-waktu nanti kita membutuhkan. Baik, ini kalau terkait dengan kita sudah mengambil antrian ya, Mas ya, terus kemudian juga tiba-tiba kita sudah sembuh, atau mungkin dengan minum obat di rumah kita sudah sembuh, kemudian tidak jadi periksa gitu. Nah, ini antriannya akan hangus secara otomatis atau seperti apa? Monggo silahkan. Baik. Jadi kalau misalkan tidak jadi periksa, itu nanti bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan, Kak. Jadi bisa dibatalkan melalui aplikasi mobil JKN. Itu bisa, Kak. Oke, baik. Jadi dari kita juga memang harus mengkonfirmasi kalau tidak jadi datang ya, Mas, betul, atau betul. seperti apa? Yes. Oke, jadi kalau baik. kita memang sebaiknya memang konfirmasi kalau misalkan tidak jadi datang, itu nanti yang pertama menghubungi ke kliniknya atau nanti dari mobil JKN bisa untuk membatalkan antriannya. Begitu, Kak. Oke, baik. Ini kalau nggak jadi ya, Yes. kalau misalnya terlambat, Mas, ini beda cerita kan, berarti tetap terlambat. datang, tapi kan mungkin nomornya mungkin sudah apa ya, sudah dilalui sama mungkin peserta-peserta yang lain. Nah, ini seperti apa? Baik. Kalau terlambat, katakanlah terlambat datang ya, tapi diusahakan sebelum tutup ya, sebelum tutup, karena pengalaman itu dari peserta atau pasien itu datangnya mepet. 1 menit sebelum tutup baru datang, nah, itu kan dokternya sudah prepare mau pulang. Nah, itu harapannya sesuai dengan jam praktek klinik atau puskesmas. Nah, apabila terlambat datang, itu nanti dari fasilitas kesehatan tingkat pertama itu biasanya akan melewati nomor antriannya. Ada skip kan, skip. Kemudian datang tinggal lapor saja ke petugas pendaftaran. Mbak atau Kak, saya sudah daftar antrian online, nomornya sekian. Itu nanti akan dicari di skip tadi yang dilewati tadi. Tinggal dipanggil ulang, langsung bisa dilayani. Oke, baik. Ini tapi kalau untuk terlambat datangnya di posisi masih jam buka, ini gimana nih, Mas? Melangkahi yang nanti sudah masuk kemudian diselip-selipin atau tetap menjadi antrian yang paling akhir? Oh iya. Jadi kalau misalkan saya nomor 5 nih katakanlah, kebetulan saya datang terlambat. Nah, pasien dilayani sampai nomor antrian 20. Maka nanti bisa kita sampaikan ke pihak vaskes, saya sudah nomor 5 tapi ada sesuatu hal yang sehingga saya terlambat. Ini bagaimana? Nanti biasanya dulu yang nomor 20, kemudian setelah itu
akan diselipkan di Oke, baik. Jadi tetap dilayani. Tetap dilayani. Tidak ditunda-tunda misalnya harus besok dan lain sebagainya ya Mas ya. Oke, baik. Ini kita ke pertanyaan satu dulu boleh ya Mas boleh, ya. Ini saya izin bacakan. Di sini sudah ada Ibu Rahma di Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya Mas, saya kalau periksa juga menggunakan antrian online. Tapi yang mau saya tanyakan antara antrian online dari aplikasi rumah sakit dengan antrian online dari BPJS ini apakah sama, dan kemungkinan apakah bisa juga terjadinya double antrian? Terima kasih. Monggo silakan. Baik, terima kasih Kak Rama. Kita panggil Kak Rama saja dari Sleman. Monggo silakan. Jadi untuk antrian di mobil JKN serta sistem antrian rumah sakit sekarang sudah bridging, jadi sudah di merger jadi satu, sehingga nomornya akan urut. Nah, jadi tidak mungkin double. Nah, ketika terjadi double atau terjadi trouble itu kemungkinan ada beberapa faktor. Mungkin karena servernya down, kemudian jaringnya lagi bermasalah, itu sangat mungkin terjadi. Tetapi untuk yang overall, untuk yang rumah sakit atau vaskes di Yogyakarta semua sudah bridging Kak. Tetapi untuk yang di vaskes tingkat pertama memang ada yang belum bridging, ada yang sudah bridging. Tapi kalau yang belum bridging itu makanya adalah sistem antriannya di BPJS Kesehatan. Gitu Kak. Oke, baik. Seperti itu Ibu Rahma ya di Sleman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi informasi dan juga perbincangan kita di siang hari ini masih bersama dengan BPJS Kesehatan, berbincang bersama dengan Mas Heri ini selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta. Mas Heri, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan di sesi ketiga. Buat sahabat Sonora yang lain, kami tunggu interaksinya. Silahkan yang mau bergabung bersama kami ini bisa melalui WhatsApp kami di siang hari ini di 0817548300 atau ke telepon kami di 0274557762, karena kami akan hadir sampai dengan pukul 2 siang nanti sahabat Sonora, masih seputar aplikasi Mobile JKN, perbincangan kita di siang hari ini. Atau sahabat Sonora yang mungkin mager mau ngechat, mau mengirimkan voice note saja juga boleh, nanti akan kami bantu putarkan di siang hari ini. Dan pastinya obrolan kami hadir sampai dengan pukul 2 siang nanti. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di hari ini edisi 21 Juni 2024. Kita masih berbincang bersama dengan BPJS Kesehatan, masih membersamai terkait dengan tema kita adalah aplikasi Mobile JKN ini seputar antrian online ya. Silakan sahabat Sonora, Bapak Ibu, monggo yang mau bergabung bersama kami. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit lagi ya di 0817 5483 200, atau yang mau ngobrol bersama kami bisa di telepon kami di 0274557762. Dan sahabat Sonora juga pastinya bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.jogjastreamer.com. Baik, kita lanjut dulu Mas Heri, mungkin terkait dengan informasi dari aplikasi Mobile JKN ya. Ini kalau terkait dengan rumah sakitnya, ini apakah semuanya tuh sudah menerapkan ini atau hanya beberapa rumah sakit aja sih yang sudah tersambung dengan Mobile JKN, kemudian juga punya antreannya di Mobile JKN begitu? Monggo silakan. Oke. Baik, terima kasih Kak Aya dan sahabat Sonora FM. Untuk antrian untuk saat ini sebagian besar ini sudah terhubung dengan Mobile JKN. Terutama untuk rumah sakit ini sudah semuanya Kak. Oke, baik. Ini maksudnya di setiap wilayah berbeda atau misalnya hanya kota aja atau Sleman, Bantul gitu? Oh, di DIY Kak. Di Provinsi DIY untuk rumah sakit sudah terkoneksi Mobile JKN semuanya Kak. Ketika nanti terkendala itu nanti bisa dilaporkan kami sehingga kami bisa langsung untuk menindaklanjutinya Kak. Oke, baik, seperti itu. Baik, kita ke WhatsApp dulu yang sudah bergabung di hari ini. Sebentar saya bacakan. Di sini sudah ada Ibu Pratiwi di Prawiro Taman ya. Selamat siang Pak Heri, saya Pratiwi di Prawiro Taman. Mau tanya, apakah untuk antrian rujukan ini bisa menggunakan antrian online BPJS? Terima kasih. Monggo silakan. Baik, terima kasih dari Bu Pratiwi dari Prawiro Taman. Sehat selalu Bu. Jadi untuk yang antrian rujukan yang dimaksud antriannya atau rujukannya Nji? Jadi ada dua maksud ini. Jadi kalau untuk antrian ini bisa menggunakan Mobile JKN. Nah, mungkin yang dimaksudkan adalah antrian dari rujukan tingkat lanjutan atau gimana, nanti mohon diperjelas lagi. Kalau misalkan Ibu untuk mengantrinya ke vaskes tingkat pertama, klinik, puskesmas, dokter praktek perorangan, itu nanti pendaftaran melalui Mobile JKN-nya itu dibuka
24 jam sebelum jam buka operasional. Jadi hari ini untuk daftar besok itu bisa. Atau untuk daftar hari ini bisa, asalkan klinik atau puskesmas masih buka. Tetapi untuk yang rumah sakit sudah kita open itu 30 hari, Pak. 30 hari open, 30 hari ke depan tuh bisa untuk booking antriannya. Tetapi untuk yang dimaksud Bu Pratiwi untuk rujukan, ini memang kalau rujukan harus melalui pemeriksaan dokter. Jadi apakah ini berhak untuk dirujuk atau tidak, mengatakan Kak. Oke, baik. Ini kalau untuk memperpanjang rujukan beda lagi ya Mas ya? Kalau untuk memperpanjang rujukan, jadi kalau untuk rujukan dari vaskes tingkat pertama ke rumah sakit itu berlaku 3 bulan Kak, atau 90 hari sejak tanggal diterbitkan dari vaskes tingkat pertama. Nah, jadi kalau untuk memperpanjang nanti tetap harus kembali ke vaskes tingkat pertama, klinik, puskesmas atau dokter keluarga untuk diperiksa lagi. Apakah memang kondisi penyakitnya ada perubahan atau membaik. Jadi kalau kita kan kepinginnya gak balik lagi karena sehat gitu loh Kak. Betul. Tapi biasanya kalau antrian rujukan biasanya sama vaskesnya sudah di WhatsApp ya, untuk ngambil suratnya langsung begitu ya. Biasanya seperti itu gitu ya. Tapi mungkin setiap vaskes juga berbeda-beda. Seperti Ibu Pratiwi ya di Prawira Taman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita ke WhatsApp selanjutnya. Di sini sudah ada sebentar. Ada Pak Deon, Mas Deon. Selamat siang sahabat Sonora. Saya Deon, mau tanya apakah bisa mengecek antrian terkini atau kita sudah dapat antrian berapa lewat aplikasi mobile JKN? Terima kasih. Monggo silakan. Baik, Kak siapa tadi Kak? Mohon maaf. Mas Deon. Mas Deon. Oke, Kak Deon, terima kasih Kak Deon, pertanyaan bagus sekali. Jadi bisa dicek Kak, untuk antriannya Mas Deon berapa, terus kemudian dilayani sampai berapa, itu bisa dicek Kak. Jadi memudahkan untuk pasien estimasi kira-kira nanti datang ke vaskes itu jam berapa. Gitu kan. Oke, baik. Seperti itu Mas Deon, terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Mbak Balkis di Timoho. Selamat siang sahabat Sonora, selamat siang Bapak, mau tanya untuk semua HP Android ini apakah bisa mendownload aplikasi mobile JKN, dan apakah untuk pengguna iPhone juga bisa? Terima kasih. Monggo silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Belkis dari Timoho. Untuk aplikasi mobile JKN ini saat ini bisa diunduh melalui Play Store, berarti HP Android maupun yang App Store. Oke, baik. Ini mungkin kalau menyambung pertanyaannya Mbak Balkis tadi di Timoho, mungkin terkait dengan biasanya kan kalau aplikasi kan kita ada update ya, Mas Heri ya. Ini kalau dari aplikasi mobile JKN sendiri juga ada update nggak sih, misalnya setiap berapa bulan sekali begitu? Baik, kalau untuk update mobile JKN ya pasti Kak, karena untuk terjadi perkembangan, terus update untuk layanan itu pasti akan dilakukan update. Nah, untuk kapan durasinya memang tidak bisa ditentukan Kak. Jadi tidak harus setiap bulan. Jadi ketika memang kok biasanya ada notifikasinya, notifikasi silakan untuk lakukan update. Jadi segera aja nanti diupdate untuk di Play Store-nya atau di App Store-nya. Oke, baik. Jadi bisa semua ya Mbak Balkis, ini baik pengguna Android maupun pengguna iPhone ini semuanya bisa mendownload aplikasi mobile JKN ya. Baik, ini karena WhatsApp-nya ini semua kayaknya sudah saya bacakan. Mungkin saya mau tanya-tanya lagi ya Mas Aris, mungkin terkait dengan manfaat atau mungkin keuntungan dari ketika kita menggunakan atau kita sudah punya antrian melalui online menggunakan mobile JKN ini seperti apa sih? Monggo silakan. Baik, jadi kalau untuk antrian mobil JKN ini seperti apa? Harapannya memang semua peserta atau pasien bisa memanfaatkan fasilitas antrian online mobil JKN. Karena memudahkan pasien. Jadi tidak perlu repot antri-antri, datang gasik atau datang lebih awal di vaskes, itu tidak perlu. Jadi cukup melakukan antrian dimanapun Anda berada. Tapi kalau untuk yang di luar kota itu kalau untuk di luar kota, kalau untuk daftar vaskes di tingkat pertama itu bisa, asalkan jarak tempuhnya itu bisa datang ke vaskes yang dituju. Karena kalau untuk yang vaskes tingkat pertama itu kan dibuka 24 jam sebelum. Misalkan hari ini saya posisi di Semarang atau di mana atau di Jawa Barat,
itu bisa langsung pendaftaran. Tetapi untuk besok harus sampai di, karena opennya 24 jam gitu, besok harus sampai di vaskes tingkat pertamanya. Tetapi kalau untuk yang rumah sakit itu opennya itu 30 hari Kak. Jadi lebih memudahkan lagi. Oke, baik. Sebenarnya semuanya bisa dijangkau melalui genggaman ya, Betul Mas ya. sekali, Kak. Oke, baik. Baik, Sobat Sonora, ini kita jeda lagi. Untuk informasi selanjutnya masih akan kami hadirkan. Pastinya kita masih punya satu sesi lagi. Silakan yang mau bergabung bersama kami, ini bisa melalui WhatsApp kami di 0817 5483 200, atau bagi Sobat Sonora yang nanti mau mendengarkan kami melalui streaming, ini bisa melalui www.jogjastreamer.com, dan yang mau ngobrol langsung bersama kami bisa melalui telepon kami di 0274557762, karena kita masih berbincang bersama dengan BPJS Kesehatan dan pastinya juga masih membahas seputar aplikasi Mobile JKN ini, seputar antrian online. Silakan yang mungkin punya kesulitan atau mungkin kemarin sudah mencoba tapi gagal atau apapun itu, nanti bisa disampaikan di perbincangan kita di siang hari ini melalui WhatsApp kami di 08175483 200. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, Sobat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda perbincangan kita di siang hari ini masih bersama dengan BPJS Kesehatan di edisi kali ini 21 Juni 2024. Dan pastinya juga kita masih berbincang bersama dengan Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, ada Mas Heri Susilo Widodo, yang juga pastinya masih membersamai sampai dengan pukul 2 siang nanti. Baik, Mas Heri, ini juga sudah ada WhatsApp lagi yang masuk. Ini saya izin bacakan, Jeh. Di sini sudah ada Mas Adi di Gejayan. Selamat siang, Mas. Mau tanya terkait dengan kemarin saya tuh sudah pakai cara antrian online, tapi kondisinya BPJS saya tidak aktif, padahal sudah dibayarkan. Nah, itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Monggo silahkan. Baik, terima kasih dari Kak Mas Adi di Gejayan. Mas Adi Gejayan, ya. Baik. Jadi kalau untuk yang kendala di sudah bayar tapi kok belum aktif, maka nanti bisa cek di Mobile JKN-nya, Kak. Jadi di cek Mobile JKN itu nanti ada fitur-fiturnya. Salah satunya adalah info riwayat pembayaran. Itu nanti ada dicek di situ. Kalau memang kan sudah masuk, nanti tinggal kok masih belum aktif, itu tinggal lapor ke kami, Kak. Jadi bisa lapor ke kami, nanti kami bisa bantu untuk aktivasinya. Atau nanti ke Pandawa tadi. Nomornya adalah bisa dicatat. Tadi bentar. Untuk informasi pelaporan begitu ya. 0811 8165 165 atau care center yang 24 jam dengan nomor 165. Oke, baik. Ini bisa dilaporkan ke situ ya. Bisa, Kak. Atau mungkin biasanya kan kalau kita sudah membayarkan kemudian langsung mau digunakan, ini kan kalau misalnya nggak di-refresh kadang tidak berubah juga begitu ya. Betul. Ini juga mungkin bisa dilakukan di-refresh dulu, Mas Adi ya. Mungkin siapa tahu dengan adanya kita merefresh ini nanti tulisannya berubah, yang mungkin belum lunas jadi lunas begitu ya. Biasanya seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Adi di Gejayan untuk informasi dan juga pertanyaannya ya di siang hari ini. Baik, mungkin ini kita ke Mas Heri lagi. Ini buat Sahabat Sonora yang mungkin tadi tertinggal ya di sesi 1 atau 2, mungkin terkait dengan langkah-langkah untuk mengantri online melalui Mobile JKN ini seperti apa, boleh diinformasikan lagi? Monggo silakan. Jadi langkah-langkah untuk antrian Mobile JKN, nanti dibuka Mobile JKN-nya, kemudian diklik untuk pendaftaran pelayanan antrean. Ketika sudah diklik, maka nanti akan muncul menu 2 pilihannya, vaskes tingkat pertama sama vaskes tingkat lanjutan. Jadi kami sarankan untuk yang vaskes tingkat pertama dulu. Jadi kalau untuk vaskes tingkat pertama itu nanti dia opennya 24 jam sebelum klinik buka. Jadi kalau hari ini tutup, maka bisa daftar hari ini untuk besok. Ya, nanti diklik sudah dapat nomor antrian. Kemudian ketika periksa di klinik atau puskesmas atau dokter praktek perorangan, kok ternyata dirujuk lagi ke rumah sakit sesuai dengan indikasi medis, maka nanti klik lagi di tadi vaskes, pilihannya di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Itu nanti ada pilihannya, mau milih hari apa, kemudian dokternya apa, jamnya berapa, sudah ada. Oke, baik. Ini jadi di Mobile JKN sudah lengkap semua, Sahabat Sonora, nanti tinggal praktek saja begitu ya. Sudah ada langkah-langkahnya juga, nanti pastinya juga nanti dipandu melalui situ. Jadi untuk Sahabat Sonora yang mungkin pengen mengantri melalui online ini juga pastinya bisa, semuanya bisa mengakses asal punya
aplikasinya begitu ya Betul, Bapak ya. Oke, baik, mungkin terkait dengan informasi tambahan begitu untuk manfaat selain kita mungkin tadi bisa mengantri secara online gitu, kemudian kita juga bisa melihat riwayat kita ya, riwayat diagnosa kita seperti apa melalui mobil JKN. Fitur-fitur apa lagi yang bermanfaat untuk peserta JKN Bapak? Monggo silahkan. Baik. Untuk sahabat Sonora, jadi untuk saat ini mobil JKN sudah update terbaru. Ini jadi menu-menu tambahannya salah satunya adalah info riwayat pelayanan atau iCare JKN. Jadi di situ nanti bisa melihat riwayat pengobatan setahun ke belakang, mau di vaskes pertama maupun lanjutan. Kemudian ada menu baru lagi yaitu rehab atau cicilan. Ini ada menu baru, jadi untuk pesertaan yang jenis mandiri atau bayar sendiri itu nanti apabila terjadi tunggakan minimal setahun itu nanti bisa milih yang rehab cicilan. Kemudian ada menu lagi yaitu minum obat. Ini ada ini minum obat ini khusus untuk penderita TBC. Jadi ini memudahkan penderita TBC untuk selalu patuh minum obat, karena TBC itu kan pengobatannya harus 6 bulan ya Kak. Panjang itu harus benar-benar harus dilakukan. Kemudian ada lagi yaitu konsultasi dokter. Jadi konsultasi dokter ini menu di mana memudahkan peserta JKN ketika dia mengalami sakit ataupun kendala tentang kesehatannya, itu bisa langsung konsultasi ke dokternya. Jadi terutama di jam kerja. Sama yang terakhir ini menu adalah screening riwayat kesehatan. Jadi screening riwayat kesehatan ini setahun sekali, di mana fungsinya untuk membantu peserta JKN ini melihat saya kondisinya itu apakah resiko sedang, resiko rendah, atau resiko tinggi. Nah, jadi ada beberapa diagnosis resiko seperti DM, hipertensi jantung, dan gagal ginjal. Jadi ketika dia resiko sedang dan tinggi, maka bisa langsung konsultasi dokter dan nanti akan dilakukan treatment lebih lanjut. Begitu Kak Aya. Oke, baik. Dia mungkin kalau boleh diinformasikan juga Mas Heri, mungkin terkait dengan informasi layanan, kemudian untuk pengaduan kemana. Terus kalau misalnya sahabat Sonora atau mungkin peserta JKN pengen datang langsung ke JKN, kantor JKN-nya, ini ada nggak sih? Nah, ini bisa di mana? Mungkin monggo silahkan. Baik. Kalau untuk layanan aduan itu kami ada beberapa kanal atau mana saja yang bisa diakses untuk semua peserta. Yang pertama dari Pandawa tadi 0811 8165 165. Kemudian satu lagi yang iCare ini 24 jam. Ini nomornya 165. Kemudian untuk berikutnya teman-teman sahabat Sonora bisa melakukan di mobil JKN untuk pengaduan layanan JKN. Tinggal klik saja pengaduan layanan JKN. Curhat dong, itu nanti bisa ke sini. Oke. Jadi tidak harus dari pengalaman pribadi, bisa pengalaman teman atau saudara atau keluarga. Ketika ada komplainan di layanan kesehatan itu bisa langsung diadukan layanan JKN. Itu akan kami jawab. SLA kami itu 2 kali 24 jam. Gitu Kak ya dan sahabat Sonora. Oke, baik. Terima kasih Mas Heri ya informasi di siang hari ini, karena semuanya sudah disampaikan dan pastinya juga untuk WhatsApp dari sahabat Sonora semuanya juga ini sudah dibacakan ya. Mudah-mudahan tadi yang dijawab bersama dengan Pak Heri tadi membantu teman-teman semuanya. Teman-teman jadi lebih mudah begitu ya pastinya, dan pastinya untuk yang belum mendownload mobil JKN segera download, karena ini juga penting. Selain untuk kemudahan kita sendiri juga pastinya memudahkan kita ketika nanti di kondisi urgent dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Heri informasinya di siang hari ini. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi pastinya. Dan sahabat Sonora, informasi selanjutnya masih akan kami hadirkan untuk Anda pastinya. Setelah ini masih ada Yogya Top Hits yang menemani Anda sampai dengan pukul 14.30, dan nanti akan bersama dengan saya Zaira Aya sampai dengan pukul 5 sore nanti. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.